Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Erda Hamzasari dari Universitas Airlangga. Kali ini aku mau menceritakan kisah inspiratif mengenai film Joy 2015, di mana film ini berasal dari Amerika Serikat. Nah, film ini sangat cocok untuk kalian yang lagi memulai bisnis, yang mulai merintis bisnis, karena kisahnya itu inspiratif banget, dimana menceritakan seorang pengusaha yang sukses sekali, yang banyak diterpa cobaan, banyak diterpa rintangan-rintangan yang pastinya menghalangi berjalannya bisnis kita. Langsung saja aku bacain resensinya. Di sini tuh menceritakan seorang ibu rumah tangga bernama Joy. Nah, Joy di sini memiliki dua anak, dimana si Joy ini sudah bercerai dengan suaminya, akan tetapi tetap tinggal satu rumah di beda ruangan. Begitu juga dengan ibunya yang sudah bercerai dengan ayahnya sejak kecil, karena bisa dibilang Joy ini keluarga itu broken home gitu kan. Terus akan tapi karakter Joy di sini itu tekadnya sangat kuat, tidak mudah menyerah, dan tentunya dia memiliki mimpi yang harus dicapai. Jadi intinya, meskipun dia memiliki banyak rintangan untuk menggapai suatu mimpi, Joy ini orangnya optimis sekali. Nah, dimulai dari kisahnya yang saat itu Joy itu bekerja di suatu perusahaan, akan tapi dipecat. Nah, suatu hari dia tuh memiliki ide untuk membuat alat pel yang kita tidak perlu memeras, kita cukup ada alatnya itu loh. Jadi kita merasnya itu ada alatnya dan sangat praktis sekali. Dan di sini Joy memulai idenya itu mulai untuk direalisasikan. Nah, gitu. Nah, saat dia mulai merintis bisnis barunya ini, dia tuh sangat optimis sekali gitu. Dia meminjam uang di berbagai tempat untuk modal bisnis baru ini. Dia tetap yakin kalau dia tuh bisa, dan dengan modal yang dari hutang-hutang tadi itu dia bakal berhasil. Namun suatu hari dia mengalami kebangkrutan. Nah, suatu hari dia tuh memasarkan produknya itu ke perusahaan-perusahaan, akan tapi tidak ada satu yang menerima. Adapun satu yang menerima, tetapi harus memiliki seleksi yang sangat-sangat ketat. Suatu hari juga dia tuh mengalami kegagalan karena tidak bisa membayar karyawannya juga, dan modalnya itu tidak balik itu loh, dan banyak hutang-hutang yang harus dibayarkan, harus dilunasi, dan dia tidak bisa karena modalnya itu nggak kembali, dan otomatis kan hutangnya nggak bisa dilunasi gitu kan. Jadi suatu hari dia tuh udah mulai agak menyerah, kan tapi tetap harus optimis gitu loh. Dia tuh harus tetap berusaha gimana caranya untuk mencari solusi untuk mengatasi masalah seperti ini. Belum lagi dia tuh diterpa penipuan yang mengambil hak ciptanya si Joy itu tadi, ditipu oleh manajer perusahaan juga. Terus dia juga udah menjajakan produknya ini ke tempat-tempat umum, akan tapi sampai digusur oleh polisi karena mengganggu tempat umum tadi. Tapi dia tetap berusaha tidak menyerah gitu, meskipun dia tuh kadang capek, karena juga manusiawi kan. Nah, setelah itu dia tetap semangat karena dia tuh memiliki support system. Yang pertama anaknya, ibunya, dan juga neneknya. Dan hingga pada suatu waktu dia diterima di salah satu perusahaan televisi yang sangat terkenal, apalagi di bidang penjualan barang gitu, dan banyak saingannya sih sebenarnya di sana. Awalnya sih si Joy itu sempat tidak terima karena produk yang dipasarkan dia di televisi itu tidak ada customer yang berminat gitu. Jadi dia tetap kekeh gitu, gimana sih caranya biar produknya dia tuh bisa laku, sehingga dia bisa melunasi hutang-hutangnya yang sebagai modal tadi. Dia tetap berani ngambil resiko gitu kan, gimana pun rintangannya, dia tetap berani mengambil resiko. Hingga suatu hari dia
mencoba, dia meminta kesempatan lagi pada manajernya itu untuk memulai memasarkan produknya lagi di televisi. Dan lama-lama akhirnya banyak juga yang berminat sama produknya dia, alat yang tadi itu banyak yang ingin membeli juga. Nah, dari situlah kesuksesan Choi itu dimulai. Dia merintis jalan kesuksesannya itu satu demi satu, dia pelan-pelan menjalani sampai akhirnya dia menjadi bos. Banyak pembelajaran yang aku ambil karena di sini aku sebagai pembisnis pemula. Jadi dari film Joy tadi itu aku bisa mengambil makna bahwa kita tuh dalam berbisnis, apalagi pemula, tidak boleh menyerah, selalu optimis, selalu kreatif, berani mengambil resiko, memperbanyak pengalaman dan relasi, itu kuncinya juga, dan tidak pernah takut gagal. Kita juga harus pandai mempromosikan unggulan dari produk kita, selalu berinovasi agar kita memiliki pelanggan atau customer yang loyal kepada produk kita itu tadi. Dan jadi ini sangat cocok untuk diterapkan di bisnis saya yang baru banget merintis ini, dimana modal yang sangat pas-pasan emang tidak selaras dengan penjualan yang kadang laku kadang enggak gitu. Tapi dari ini kita harus tetap mengevaluasi apa yang kurang sehingga modal kita itu tadi bisa kembali dari penjualan kita itu tadi. Kita juga perlu menerima saran dari customer, apa yang kurang, apa yang harus dilakukan juga agar customer tuh tidak bosan gitu loh dengan produk kita dan menjadi pelanggan setia kita. Terdapat beberapa hal yang harus dihindari dalam berbisnis. Yang pertama, kita tidak boleh berkecil hati, tetap harus semangat dalam menghadapi apapun. Sebenarnya modal dari apapun yang jangan sampai bisnis kita tuh bangkrut gitu. Kita harus mencari jalan, kita harus banyak pengalaman, relasi untuk menjadikan solusi dalam suatu masalah di bisnis kita itu tadi. Dan untuk yang perlu diperhatikan juga dalam berbisnis di dunia maya, apalagi sekarang eranya digital. Yang pertama yaitu kita harus berhati-hati terhadap penipuan karena ini dunia maya. Jadi penipuan itu sangat rentan sekali terjadi. Dan yang kedua, hak cipta. Sebisa mungkin produk kita itu harus memiliki hak cipta, apalagi logo suatu produk yang menjadikan brand kita itu harus benar-benar mempunyai hak cipta itu biar tidak dicap oleh orang lain. Dan kita juga harus pandai-pandai membuat konten mengenai promosi produk kita di dunia digital ini agar customer itu tertarik gitu loh sama produk kita. Dan tentunya kita harus tetap semangat, khususnya aku juga di produk bisnis Eggs Sandwich Yummy-ku ini. Semoga kedepannya juga lebih baik lagi. Dan pelajaran terakhir yang aku dapat dari film Joy ini, kita harus tetap keep fighting. Dan jangan lupa untuk tetap rendah hati di saat kita sudah sukses nanti. Dan jangan lupa untuk selalu membantu terhadap sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.